Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil. Perkenalkan, nama saya Cecilia. Perkenalkan, nama saya Andi Wafid Adila. Perkenalkan, nama saya Nursanti Sidik. Perkenalkan, nama saya Andi Rangga. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi, dan adapun materi yang akan kami paparkan yaitu Materi yang pertama, sifat bukti audit. Yang kedua, compliance test atau uji kepatuhan. Dan substantif test. Dan cara pemilihan sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nursanti Sidik akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu adalah sifat bukti audit. Nah, ada pula poin yang pertamanya, yaitu adalah bukti audit digunakan oleh auditor untuk menarik kesimpulan. Terus kita harus tahu dulu apa itu bukti audit. Jadi bukti audit itu adalah semua data atau informasi yang digunakan oleh auditor untuk memastikan apakah laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan ini itu sudah dicatat dengan benar atau tidak. Contohnya kayak nota pembelian, faktur penjualan. Nah, ini tuh digunakan oleh auditor untuk memastikan apakah transaksi sudah benar terjadi. Ada pula poin yang keduanya, yaitu adalah harus cukup dan relevan. Nah, jadi bukti audit itu jumlahnya harus memadai, tidak terlalu sedikit, dan sesuai dengan hal yang diperiksa supaya kesimpulannya akurat. Contohnya kayak pada saat pemeriksaan kas, auditor itu tidak cukup hanya untuk memeriksa satu transaksi saja, tetapi harus ada bukti pendukung lainnya seperti kayak buku kas dan rekening bank. Terus ada pula poin yang ketiganya, yaitu adalah bersumber dari dokumen, catatan, dan pihak luar. Nah, jadi bukti audit itu berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, baik berbentuk dokumen dan keterangan. Contohnya kayak semisal dari dalam perusahaan itu laporan keuangan, terus kalau dari luar perusahaan itu contohnya kayak konfirmasi saldo bank ke pihak bank. Ada pula poin yang keempatnya, yaitu adalah digunakan untuk mendukung opini auditor. Nah, jadi auditor itu berdasarkan bukti audit untuk bisa memberikan opini atas laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu compliance test dan substantive test. Yang pertama yaitu adalah compliance test, yaitu uji kepatuhan. Nah, ini itu adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan apakah aturan atau pengendalian yang ada dalam perusahaan ini itu sudah benar-benar dijalankan atau tidak. Nah, jadi ada pula yang poin yang ciri yang pertamanya, yaitu adalah menguji pengendalian apakah sudah benar dijalankan. Nah, jadi auditor itu memeriksa prosedur yang ada di dalam perusahaan itu apakah sudah benar-benar dijalankan oleh pegawainya atau tidak. Contohnya kalau semisal dalam sebuah perusahaan ada aturannya bahwa setiap pengeluaran uang itu harus ada tanda tangannya manajer. Nah, jadi auditor itu memeriksa apakah bukti pengeluaran ini itu sudah ditandatangani oleh manajer atau belum. Nah, selanjutnya adalah substantive test. Nah, apa itu substantive test? Jadi, substantive test itu adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan apakah angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan ini itu sudah dicatat dengan benar dan tidak salah saji. Ada pula ciri yang pertamanya, yaitu menguji kebenaran angka yang ada di dalam laporan keuangan. Jadi, auditor itu memeriksa apakah angka yang ada di dalam laporan keuangan ini itu sudah sesuai dengan bukti transaksi yang sebenarnya atau tidak. Contohnya kayak auditor mencocokkan jumlah penjualan dalam laporan keuangan dengan faktur penjualan. Ada pula ciri yang keduanya, yaitu adalah fokus pada saldo akun dan transaksi. Jadi yang diperiksa itu adalah saldo akun dan transaksi yang terjadi. Contohnya kayak auditor ini memeriksa uang kas secara tunai di dalam perusahaan, langsung dalam perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu adalah cara pemilihan sampel. Nah, jadi di dalam audit jumlah data itu sangat banyak. Jadi auditor itu tidak memeriksa semua data, tetapi hanya memilih sebagian data, dibilang sampel, untuk bisa mewakili keseluruhan data supaya pemeriksaannya itu cepat tetapi tetap akurat. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah random sampling, yaitu secara acak. Auditor itu memilih data secara acak tanpa harus memilih-milih. Jadi auditor itu tetap memiliki peluang yang sama untuk tetap terpilih.
Contohnya kayak dari 1000 transaksi, auditor itu memilih 50 transaksi secara undian atau bisa menggunakan aplikasi yang ada di dalam komputer yang bisa dipilih secara otomatis. Terus kedua yaitu adalah systematic sampling, yaitu secara urutan. Nah, auditor itu memilih data berdasarkan pola urutan supaya tetap teratur. Contohnya kayak semisal dari 1000 transaksi, auditor itu memilih setiap transaksi yang ke-10 kayak transaksi nomor 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Terus yang ketiga yaitu adalah judgment sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan auditor. Nah, jadi auditor itu memilih data berdasarkan pengalaman atau penilaiannya. Nah, auditor itu biasanya memilih transaksi yang berisiko tinggi. Contohnya, semisal auditor memilih transaksi yang nilai uangnya besar, karena kalau semisal bermasalah itu sangat berdampak kepada perusahaan. Terus yang keempat yaitu adalah stratified sampling, yaitu berdasarkan kelompok. Nah, jadi auditor itu memilih data secara kelompok. Contohnya kayak transaksi itu dikelompokkan berdasarkan nilai sedang, nilai tinggi atau nilai yang rendah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wafik Aziza. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama sifat bukti audit. Nah, bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung opini auditnya tentang kewajaran laporan keuangan. Nah, tujuannya itu sebagai dasar auditor dalam memberikan opini audit. Jenis bukti audit yang pertama itu fisik, dokumen, konfirmasi, observasi, dan wawancara. Kualitas bukti audit yaitu lebih kuat jika daripada pihak luar dan lebih dapat dipercaya jika tertulis daripada lisan. Nah, contohnya itu surat konfirmasi bank lebih kuat daripada catatan internal. Nah, yang kedua itu compliance test atau uji kepatuhan. Nah, compliance test adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proses, prosedur atau sistem telah sesuai dengan standar, regulasi atau kebijakan yang berlaku. Nah, tujuan dari compliance test ini adalah untuk memastikan bahwa entitas telah mematuhi aturan yang relevan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, tujuannya itu menilai apakah sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik, dan ciri pentingnya itu berfokus pada prosedur dan aturan dilakukan di awal proses audit, membantu auditor dan menentukan apakah sistemnya bisa dipercaya. Nah, jika hasilnya baik, auditor bisa mengurangi pengujian lanjutan, dan jika hasilnya buruk, auditor harus melakukan lebih banyak uji substantif. Nah, contohnya itu mengecek apakah absensi karyawan sesuai prosedur dan mengecek apakah transaksi sudah diotorisasi. Dan selanjutnya itu substantif test. Substantif test adalah pengujian yang dilakukan untuk memperoleh bukti tentang kewajaran saldo akun atau transaksi dalam laporan keuangan. Nah, tujuannya itu untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang material dalam laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan material. Nah, jenis substantif test itu yang pertama uji rinci, mengecek langsung bukti. Yang kedua itu membandingkan data. Nah, cirinya itu fokus pada angka, dilakukan setelah memahami sistem. Nah, contohnya itu mencocokkan saldo piutang dengan konfirmasi pelanggan, membandingkan biaya listrik tiap bulan. Apakah biaya ini wajar? Dan yang terakhir itu cara pemilihan sampel atau yang ketiga. Nah, cara pemilihan sampel adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi yang akan diuji. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh sampel yang representatif dan dapat diandalkan untuk membuat kesimpulan tentang populasi, dan juga mempermudah audit tanpa harus memeriksa semua data.
Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses audit terdapat dua jenis utama, yang itu compliance test dan substantive test. Compliance test atau uji kepatuhan digunakan untuk menilai apakah pengendalian intern dalam perusahaan sudah dijalankan dengan benar. Pengujian ini berfokus pada prosedur dan sistem yang ada, seperti apakah karyawan mengikuti SOP, apakah ada otorisasi, dan apakah berjalan sesuai dengan aturan. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya substantive test atau uji substantif bertujuan untuk menguji kebenaran angka dalam laporan keuangan. Pengujian ini berfokus pada saldo akun transaksi, misalnya mengecek apakah saldo kas benar, apakah piutang dapat ditagih, dan apakah transaksi yang dicatat benar-benar terjadi. Tujuannya adalah memastikan laporan keuangan akurat dan bebas dari salah saji. Dalam menggunakan audit, auditor juga membutuhkan sifat bukti audit. Sifat bukti audit adalah segala informasi yang digunakan untuk mendukung kesimpulan editor. Buktinya ini harus cukup dan relevan, serta bisa berasal dari dokumen, catatan, maupun pihak luar. Karena jumlah datanya sangat banyak, auditor menggunakan teknik sampling. Beberapa metode yang digunakannya yaitu random sampling atau secara acak, sistem sampling atau berdasarkan pola tertentu, dan ada juga judgment sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan editor. Ada juga strategic sampling berdasarkan kelompok data. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah compliance test memastikan proses berjalannya dan dengan benar, sedangkan substantive test memastikan hasil akhir benar, dan keduanya didukung oleh bukti serta teknik sampling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Rangga dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik teks atau uji kepatuhan. Uji kepatuhan adalah prosedur audit yang digunakan untuk mengecek pengendalian internal dalam suatu perusahaan apakah sudah berjalan sesuai aturan atau tidak, khususnya prosedur dan audit. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan dalam suatu perusahaan dijalankan dengan baik dan benar. Yang kedua itu adalah substantive test atau uji substantif. Uji substantif digunakan untuk mengecek kebenaran angka dalam laporan keuangan. Fokusnya itu adalah pada saldo akun dan transaksi. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa angka-angka dalam laporan keuangan itu tidak salah saji. Contohnya seperti di laporan keuangan tertulis 100 juta. Nah, auditor mengeceknya di rekening bank hanya 80 juta. Berarti ada sebuah kesalahan. Yang ketiga itu adalah sifat bukti audit atau audit evidence. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menarik sebuah kesimpulan. Ciri-cirinya harus cukup atau kuantitas, harus relevan sesuai kebutuhan audit, bisa berasal dari dokumen atau catatan atau pihak luar, digunakan untuk mendukung opini auditor. Contohnya seperti faktur penjualan, bukti transfer bank, konfirmasi dari pelanggan, dan nota pembelian. Misalnya, jika auditor ingin memastikan penjualnya benar, maka auditor hanya perlu melihat faktur dan bukti pembayaran. Yang keempat adalah cara pemilihan sampel atau sampling audit. Karena auditor tidak mungkin memeriksa semua data, maka digunakan sampel. Yang pertama itu adalah random sampling atau acak. Data dipilih secara acak tanpa pola tertentu. Contohnya, dari 100 transaksi, auditor hanya memilih
10 secara acak menggunakan undian. Dan yang kedua itu adalah systematic sampling atau berurutan. Pemilihan data dengan pola tertentu, misalnya setiap berurutan ke-6, maka contohnya itu seperti dari 100 transaksi, auditor hanya memilih setiap transaksi ke-10. Contohnya transaksi ke-10, 20, 30, dan seterusnya. Ketiga itu adalah judgment sampling atau pertimbangan auditor. Dipilih berdasarkan pengalaman atau pertimbangan auditor. Contohnya, auditor memilih transaksi dengan nilai terbesar karena lebih berisiko terjadi kesalahan. Dan yang keempat itu adalah transfit sampling berdasarkan kelompok. Data dibagi menjadi beberapa kelompok lalu diambil sampel dari setiap kelompok. Contohnya, transaksi dibagi kecil itu 1 juta, sedang itu 1 sampai 10 juta, sedangkan besar itu 10 juta. Auditor mengambil sampel dari masing-masing kelompok. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Langsung saja kita masuk di compliance test. Compliance test yaitu pengujian untuk melihat apakah prosedur dan pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik. Jadi, maksud dari auditor itu ingin mengetahui apakah aturan yang dibuat di perusahaan tersebut benar-benar dijalankan. Yang kedua, substantif test. Substantif test ini adalah pengujian untuk memastikan apakah angka-angka dalam laporan keuangan benar dan wajar. Jadi maksudnya auditor itu memeriksa apakah saldo dan akun transaksi memang sesuai. Selanjutnya, sifat bukti audit atau audit evidence. Yang pertama yaitu bukti yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan. Yang berarti auditor membutuhkan data, dokumen, atau informasi sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan itu sudah benar dan dapat dipercaya. Contohnya, nota, faktur, rekening, koran, atau hasil wawancara. Yang kedua, harus cukup dan relevan. Cukup jumlah buktinya itu memadai dan tidak terlalu sedikit. Relevan, bukti tersebut sesuai dengan hal yang sedang diperiksa. Contohnya, ketika saat memeriksa kas, bukti yang relevan adalah saldo bank dan bukti penerimaan uang. Yang ketiga, harus andal dan dapat dipercaya. Jadi, bukti audit harus berasal dari sumber yang benar dan jelas dan dapat dibuktikan. Biasanya itu bukti dari pihak luar lebih kuat daripada hanya dalam penjelasan perusahaan. Contohnya, konfirmasi bank lebih kuat daripada hanya catatan kas perusahaan. Yang keempat yaitu harus diperoleh dengan cara yang tepat. Bukti audit harus dikumpulkan melalui prosedur audit yang benar, seperti melihat dokumen, menghitung ulang, mengamati, bertanya, atau mengonfirmasi. Yang berarti auditor itu tidak boleh asal percaya, tetapi harus memeriksa keuangan. Selanjutnya yaitu cara pemilihan sampel. Jadi, dalam audit, auditor biasanya tidak memeriksa semua data, tetapi hanya mengambil sebagian data atau sampel. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama, random sampling. Jadi, random sampling itu data yang dipilih secara acak tanpa dipilih-pilih. Contohnya, dari 500 transaksi, auditor hanya mengambil 30 transaksi secara acak. Yang kedua, systematic sampling atau berurutan. Jadi, data dipilih dengan pola tertentu. Misalnya, dari setiap data ke-10, auditor memeriksa transaksi nomor 10, 20, 30, dan seterusnya.
Yang ketiga, judgment sampling. Jadi, data dipilih itu berdasarkan pertimbangan auditor. Contohnya, auditor itu memilih transaksi dengan nilai besar karena dianggap lebih beresiko. Yang keempat yaitu stratified sampling. Jadi, data dibagi dulu menjadi beberapa kelompok, lalu diambil sampel dari tiap kelompok. Contohnya itu, transaksi dibagi menjadi nilai kecil, nilai sedang, nilai besar. Lalu, auditor mengambil sampel dari masing-masing kelompok.